Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 25 Februari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani saudara Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Tanjung Pinang laksanakan wisuda sidang senat terbuka terhadap 499 mahasiswanya. Sebanyak 499 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Pembangunan Tanjung Pinang mengikuti sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-14 program sarjana tahun 2025. Wisuda ratusan mahasiswa yang berasal dari program studi manajemen dan akuntansi itu dilaksanakan di Mega Ballroom Hotel CK Tanjung Pinang pada Selasa 25 Februari 2025. Satu persatu mahasiswa menerima surat keputusan dan ijazah dan pemindahan tali toga oleh Ketua STIE Tanjung Pinang Charlie Marlinda. Para lulusan STIE Pembangunan diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan menjadi pribadi berintegritas tinggi yang berkontribusi aktif dalam pembangunan. Ini jumlah wisudawan sebanyak 499 orang dari dua prodi akuntansi dan prodi manajemen. Harapan kita kepada para wisudawan dan yang pastinya mereka akan menjadi alumni STIE benar-benar bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan di kampus dan menjadi orang-orang yang punya integritas tinggi. Dan kita berharap mereka bisa berkontribusi aktif lah dalam pembangunan di Indonesia, terutama di Provinsi Kepri gitu ya. Jadi bisa menebarkan kebermanfaatan ya, membantu pemerintah dan masyarakat membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi, apalagi sebentar lagi Indonesia akan menuju Indonesia emas ya. STIE Pembangunan Tanjung Pinang diketahui telah aktif menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan pemerintah pusat. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, untuk tahun 2025, Dinas Pendidikan Bintan akan melanjutkan program transportasi sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP. Diketahui tahun 2024 lalu, Pemkab Bintan menyiapkan 24 unit kapal pompong untuk pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki program transportasi sekolah gratis berupa penyediaan bus dan pompong untuk melayani antar jemput pelajar SD dan SMP di daerah setempat. Pompong disediakan untuk melayani transportasi para pelajar yang ada di wilayah pesisir di Kabupaten Bintan. Bahkan pompong tersebut melayani rute antar pulau hingga ke pulau terluar seperti di Kecamatan Tambelan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Bintan Budiarjo belum lama ini mengatakan, program transportasi sekolah gratis untuk antar jemput pelajar tersebut sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Untuk tahun 2024, menurut Budiarjo, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan sebanyak 24 unit pompong untuk pelaksanaan program tersebut, di mana alokasi anggaran di APBD Bintan untuk penyediaan pompong ini senilai 3,2 miliar rupiah selama 1 tahun. Bahwa 3,2 M itu adalah untuk keseluruhan sewa kapal selama setahun dengan total jumlah kapal itu kurang lebih 24. Dan dari 24 itu 2 itu untuk di Tambelan, 10 di Mantang, 11 di Bintan Pesisir, dan 1 unit di Kuala Lobang. Berarti itu untuk menyeluruh Kabupaten Bintan ya Pak? Untuk seluruh Kabupaten Bintan. Kalau untuk di Tambelan sendiri Pak, gimana Pak? Di Tambelan sendiri kita ada 2 unit kapal. Itu selama setahun kita menelan anggaran kurang lebih 276 juta. Itu bukan yang buat panitia ya Pak? Itu bukan ya? Itu khusus untuk antar jemput guru. Kalau yang untuk panitia di mana aja Pak? Kalau untuk yang panitia itu untuk di Mantang, di Pinsir, sama si Kuala Lobang. Itu khusus panitia. Dan itu anggarannya pun ya kita sesuaikan lah dengan SSA, itu kurang lebih 500-an ribu anggaran per kapal per hari. Diketahui pada tahun 2025, Dinas Pendidikan masih melanjutkan program transportasi sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP tersebut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Informasi lain, sebagaimana kebijakan dari Badan Pangan Nasional, Bulog Tanjung Pinang hentikan sementara penyaluran beras SPHP ke pasaran. Meski demikian, stok beras SPHP yang masih ada di tingkat agen dan pengeceran masih bisa dijual ke konsumen. Bulog Tanjung Pinang telah menghentikan sementara terhadap penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke pasaran. Hal ini sebagaimana dengan kebijakan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Kepala Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihak, belum lama ini mengungkapkan penghentian sementara terhadap penyaluran beras SPHP ke pasaran sudah diberlakukan sejak 7 Februari 2025 lalu. Namun untuk stok beras SPHP yang saat ini masih ada di tingkat agen dan pengecer, menurut Arif masih bisa disalurkan kepada konsumen. Arif menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut kebijakan tersebut. Terkait penugasan dari pemerintah Bapanas melalui Bulog untuk penyaluran beras SPHP dihentikan penyalurannya mulai 7 Februari yang lalu. Itu kebijakan pemerintah ditetapkan kepada Bulog. Jadi sampai sekarang masih stop distribusian beras SPHP. Kalau untuk stok yang sekarang masih ada di pedagang itu apakah masih bisa diperjualbelikan atau akan ditarik, Pak? Masih, jadi mungkin yang terakhir transaksi di tanggal 6 masih ada yang sisa-sisa di kedai, itu masih bisa dijual masyarakat, tidak masalah. Masih Bulog sudah stop salur mulai 7 Februari. Untuk pengganti SPHP sendiri apa Pak? Sampai saat ini belum ada instruksi dari pusat lagi. Kita masih menunggu Bulog sebagai pelaksana operatornya dan yang instruksi dari pusat, karena ini kebijakan pemerintah. Arif menambahkan saat ini komoditi beras yang disediakan Bulog Tanjung Pinang yakni beras premium yang dijual dengan harga Rp65.000 per 5 kg. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Seorang pria yang sebelumnya diduga melompat dari jembatan 4 Barelang Batam ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Seorang pria berinisial A, 20 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang usai diduga lompat dari jembatan 4 Barelang Batam akhirnya ditemukan. Korban ditemukan tim SAR gabungan pada pencarian hari kedua pada Selasa 25 Februari 2025. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Tanjung Pinang Erik Subaryanto mengatakan, jasad korban ditemukan dalam kondisi tersangkut di keramba nelayan, di mana jaraknya sekitar 1,3 nautical mile dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, kemudian diserahkan ke pihak keluarga korban. Berdasarkan informasi dari saksi, awalnya korban berkendara dan duduk di pinggir jembatan tersebut. Tak lama, korban diduga lompat dari jembatan. Melihat hal itu, lalu saksi melaporkannya ke Polsek Galang hingga dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kami menerima informasi telah terjadi kondisi membahayakan manusia, satu orang yang lompat dari jembatan 4 Barelang di Kota Batam. Yang mana kejadian kami terima informasi dari Polsek Galang. Berdasarkan informasi dari keterangan saksi, kejadian itu dilakukan pada pukul 1:40 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, tim Rescue Pasar Batam bersama tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian dan melaksanakan operasi hari pertama. Namun pada hari pertama untuk korban belum ditemukan. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan operasi hari kedua pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Dan alhamdulillah pada pukul 21:25 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yang mana selanjutnya untuk korban dievakuasi bersama-sama tim SAR gabungan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Atas penemuan korban, operasi SAR kemudian dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Redaksi V-News dari Kota Batam melaporkan. Informasi lain, menjelang Ramadan, Wakil Bupati Bintan melaksanakan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok. Wakil Bupati Bintan Debbie Marianti melakukan monitoring harga dan stok bahan pokok di daerah setempat menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah.
Monitoring ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait seperti DPRD Bintan, Polres Bintan, serta Kejari Bintan pada Selasa 24 Februari 2025. Monitoring ini dilakukan di sejumlah lokasi, diantaranya yaitu Swalayan WS, Pasar Barek Motor Kijang, hingga Gudang CV Rizky Biokas Abadi. Debbie Marianti mengatakan monitoring yang dilakukan untuk memantau persediaan serta harga bahan pokok di masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya agar harga ketersediaan bahan pokok selama Ramadan terus stabil. Dengan melakukan koordinasi dengan pihak distributor dan beberapa stakeholder terkait. Ini kami bersinergi bersama Ibu Polri dan TNI dari Pemda Bintan mengecek ketersediaan bahan pokok yang ada di Kabupaten Bintan, baik itu kesediaan barangnya sama harga bahan pokok. Dan alhamdulillah tadi setelah kami turun, kesediaan insya Allah menjelang puasa dan bulan Lebaran insya Allah aman. Bu, untuk harga sendiri gimana Bu tadi? Harga naik sedikit tapi tidak signifikan. Tapi insya Allah yang mudah-mudahan stabil. Ada upaya kita untuk antisipasi? Nanti kita akan bermitra juga dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta Satgas Pangan yang ada di kepolisian insya Allah mudah-mudahan. Sementara itu, Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani menjelaskan pihaknya sebagai salah satu Satgas Pangan juga akan terus melakukan upaya-upaya preventif untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Pokok kita ini. Untuk ketersediaan bahan pokok yang ada di Kabupaten Bintan ini alhamdulillah masih aman. Kemudian tadi ada beberapa harga juga yang naik tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian kami dari Satgas Pangan dari Polres Bintan akan tetap melakukan usaha-usaha preventif dan preemptif juga untuk menjaga kestabilan harga bahan pokoknya. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. 6 peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Seligi 2025 di Tanjung Pinang. Operasi Keselamatan Seligi tahun 2025 telah selesai dilaksanakan Polresta Tanjung Pinang. Sebanyak 65 personel dikerahkan dalam pelaksanaan operasi yang dilaksanakan selama 2 minggu ini, yakni mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Senin 24 Februari 2025 mengatakan, selama operasi berlangsung ditemukan sebanyak 72 pelanggaran lalu lintas. Hal ini meningkat jika dibandingkan pada operasi serupa pada tahun 2024, yakni sebanyak 42 pelanggaran. Sementara untuk kecelakaan lalu lintas selama operasi berlangsung, Satlantas Polresta Tanjung Pinang tangani 6 peristiwa laka lantas, di mana dari kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 14 orang alami luka ringan. Selain itu terdapat kerugian material senilai kurang lebih 54 juta rupiah. Kapolresta menyebut dalam operasi ini para pelanggar aturan lalu lintas juga ada yang dikenakan sanksi tilang baik secara tilang elektronik maupun manual. Dan penegakan hukum kami melaksanakan penegakan hukum berupa adlem mobile dan juga secara manual, yang mana dibandingkan dengan tahun 2024 ya, dengan tahun 2025 kita sebanyak 72 pelanggaran. Tahun 2024 ada sebanyak 42 pelanggaran. Adapun kejadian laka lantas selama operasi itu sebanyak ada 6 kejadian, di mana dengan kerugian jiwa yaitu 2 orang meninggal dunia, kemudian 14 mengalami luka ringan, dan kerugian material sebanyak kurang lebih 54 juta rupiah. Dan ini memang terjadi perbandingan dengan tahun 2024 terjadi peningkatan kejadian. Nah, ini akan menjadi evaluasi kita ya. Operasi Keselamatan Seligi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, bagi ada pecinta kuliner sarapan pagi, kini hadir Tanki Nasi Ayam di kota Tanjung Pinang. Dengan menggunakan resep bumbu khusus, nasi ayam di Tanki disajikan lebih gurih.
Tanke Nasi Ayam resmi membuka gerai pertamanya di Komplek Pertokoan Ramayana, Jalan Wiratno, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 25 Februari 2025. Dengan mengusung konsep kedai kopi tiam dengan nuansa hangat dan nyaman, siap menjadi destinasi baru bagi para pecinta kuliner nasi ayam. Pemilik Tanke Nasi Ayam, Mulyadi Tan, mengatakan nasi ayam yang tersedia di Tanke sedikit berbeda dari nasi ayam pada umumnya, yakni dengan resep bumbu khusus sehingga menjadikan daging ayam yang disajikan lebih juicy atau gurih. Tidak hanya itu, Tanke ini juga menawarkan berbagai pilihan menu lainnya seperti bubur ayam, roti bakar, kopi hingga teh tarik. Untuk harga jangan khawatir, di Tanke ini harganya sangat terjangkau. Untuk menu makanan harga mulai dari Rp10.000. Kok memilih nasi ayam kok? Kenapa nggak kuliner lainnya? Sebenarnya konsep ini kan namanya Tangki. Tangki ini kita ada Tangki karena kebetulan ownernya itu Margatan semua. Jadi Tangki itu kayak grupnya Tangki, berempat di Tangki, Kinya ya. Terus nasi ayam sebenarnya kita di konsepnya selain nasi menu utama kita nasi ayam, kita tuh konsepnya kayak kopi tiam zaman dulu nih. Jadi orang biasa di kopi tiam tuh kayak ada makan nasi ayam, terus kita di sini sama ayam kayak bubur ayam terus ada roti bakar, ada telur setengah mateng, ada kopi yang enak, ada teh tarik, ada juga ayam kampung. Jadi yang rasa seperti ini yang orang pengen gitu, santai kedai kopi dengan tagline kita itu kenangan rasa keluarga. Dengan lokasinya yang strategis dan suasananya yang nyaman, Tanke siap menyambut para pengunjungnya setiap hari mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi hingga pukul 19:00 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sendiri kelezatan menu sarapan dan minuman yang ditawarkan Tanke. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.